Ada orang yang berjihad karena apa? Fanatisme. Ada saya belain ustadz tersebut ini karena apa? Karena dia sama-sama suku Jawa, seandainya begitu. Oh, ini satu kampung ini bagi saya. Oh, nggak bisa ini direndahkan. Marah kita kalau ada model begitu. Bagaimana orang jihad itu memang fanatisme model begini? Ini bagaimana? Nah, ada dulu seseorang itu kalau dia berjihad itu waton begitu ya. Negara, negara, negara. Apakah mencintai negara, membela negara ini bagian daripada iman? Kita ketahui bersama hubbul watan minal iman. Mencintai negara ini sebagian daripada iman. Maka dengan syarat dikatakan jihad, mencintai negara ini dikategorikan jihad ini bagaimana? Nah, dikatakan kalau yang kita bela di situ ada kepentingan Islam. Alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas penduduknya Islam, sehingga kalau nanti seandainya ada panggilan dari negara kita tercinta, negara kita itu dalam keadaan dijajah begitu, entah dijajah secara fisik, entah dijajah secara moral, entah dijajah secara ekonomi, bahkan entah dijajah oleh culture yang apa segala macam, panggilan seruan untuk jihad, maka siapa saja yang jihad pada saat itu maka dikategorikan fi sabilillah. Sebab di sini banyak umat Islam. Kita ambil contoh culture yang ada sekarang itu dijajah seandainya. Oh, budaya kita itu yang luhur bagus-bagus di Indonesia itu. Kalau Ramadan budayanya tadarusan bagus. Ini ndak ada budaya dari luar sana bagaimana merusak budaya kita, melunturkan. Ada budaya yang kurang bagus. Valentine itu tanggal 14 Februari, hari kasih sayang, bukan pada dasarnya. Dulu ada orang yang saling mencintai, kemudian dia belum nikah, kemudian dia berbuat zina, kemudian ketahuan, kemudian dihukum mati. Maka di historinya, maka dia ini dibela-belain sampai sekarang. Ini bayangkan, orang zina kita belain zaman sekarang. Kalau kita budaya kita itu takzim sama ulama, ketemu para kiai cium tangan, itu budaya kita. Maka apa? Mempertahankan budaya-budaya kita yang bagus dalam rangka mencintai Indonesia yang di dalamnya ada syariat Islam, maka ini kategorinya jihad. Tapi bagaimana kita membiarkan yang lain itu masuk budaya-budaya itu bukan bagian daripada jihad. Banyak sekali. Ada orang itu dijajah ekonomi, sehingga teman-teman UMKM kalau ingin menghidupkan ekonomi di Indonesia dengan cara memperjuangkan UMKM, bagaimana sih UMKM ini bisa laris? Kita ambil contoh, kita kenalkan dengan supplier, sehingga dari produsen ke UMKM ini tanpa melibatkan mata rantai yang sangat panjang, bila perlu hanya 1-2 saja. Sehingga kita mendapatkan kos yang murah. Bagaimana sih cara mendatangkan customer yang bagus seandainya? Oh iya, saya bisa ini, coba kita bikin konten dulu, nanti kita iklankan. Ini apa sih kelebihan toko ini, apa sih kelebihan kafe ini. Maka itu juga bagian jihad, menghidupkan ekonomi UMKM, sebagian cinta daripada negara kita ini. Maka kalau kita mencintai sesuatu, mencintai kelompok, mencintai fanatisme terhadap kelompok maupun agama kita, boleh dengan catatan yaitu di dalamnya ada agama kita yang diperjuangkan. Oleh karena itu semua ayo kita berjihad pada lininya masing-masing. Baik. Yang ketiga, ini? Wa yuqatilur riya. Ada orang yang dikategorikan jihad itu riya. Riya itu pamer. Zaman sekarang namanya flexing. Boleh apa tidak? Asal fisabilillah. Kita ambil contoh, ada orang berdonasi dipublish barangkali gitu. Sebagian orang mengatakan itu riya, sebagian orang tergantung hatinya. Maknanya baginda Nabi mengatakan boleh saja kita itu mengkontenkan apa yang kita sedekahkan. Kita ambil contoh, orang tilawah, kita tilawah yang bagus dikontenkan kemudian di-share, boleh menurut saya, asal hatinya itu bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersedekah, kita memberi beras 5 kilo, dikontenkan, bagus. Ini bayangkan, kalau semua orang mengkontenkan sesuatu hal yang positif, maka bayangkan di media sosial kita, baik di YouTube maupun di sosial media yang lain, itu akan ramai dengan konten-konten positif. Sehingga
orang disibukkan dengan konten positif sehingga ada bagusnya juga. Boleh. Riya sama tidak itu batasannya ada di hati kita. Hati inilah penentu bahwasanya amal kita itu karena Allah atau tidak. Boleh kita flexing, boleh kita pamer, asalkan tujuannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh bersedekah. Masya Allah, ini saya contoh ini. Setiap habis subuh, alhamdulillah saya sudah bersedekah. Walaupun itu sifatnya Rp2.000. Bagaimana caranya kalau 2.000 kita malu menyampaikan ke seseorang, di samping tempat tidur saya itu ada tempat kencelengan. Yang kencelengan itu tempat nabung begitu ya. Saya taruh di situ setiap harinya 2.000 dan alhamdulillah setiap Jumat saya berikan, saya salurkan. Maka kalau ada orang bikin konten semacam itu, maka menjadi inspirasi bagi semua orang. Oh iya ya, ternyata donasi itu mudah, nggak perlu besar, tapi dimulai dari kita 2.000 pun cukup. Apalagi 5.000 lebih bagus. Apalagi 1 juta, oh gede banget itu, luar biasa itu kan. Sehingga konten positif ini harus kita jalankan. Maka kalau kita riya, tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperbolehkan. Bahkan kata ulama, ada amal yang amal itu kecil, amalnya jadi besar karena niatnya. Ada amalannya besar, dia kecil karena niatnya. Kita ambil contoh, amalan besar dia kecil karena niatnya. Contoh, dia beramal barangkali 10 juta. Tapi niatnya agar supaya dikategorikan orang, agar supaya dia dikatakan, hei orang itu begitu dermawan. Maka nilainya kecil di hadapan Allah. Kenapa? Niatnya sudah salah. Tapi ada orang niatnya kecil, amalannya kecil, tapi rewardnya besar. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, aku pernah melihat seseorang lalu lalang di surga. Dikatakan di sini tidak disebutkan namanya. Berarti apa? Sahabat yang tidak viral gitu. Orangnya disebutkan gara-gara apa? Dia menyingkirkan duri di tengah jalan sehingga berharap orang yang lalu lalang ini tidak terkena duri sehingga diribut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orangnya masuk surga. Kita ketahui bersama, dulu ada amalan yang sangat kecil sekali tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ada seorang, mohon maaf, pelacur, wanita yang gak baik-baik, tapi pada saat itu melihat ada seekor anjing. Loh, ini anjing, ini bukan kucing. Anjingnya kehausan, diambilkan diambilkan air kemudian dikasih minum. Maka pahalanya sang pelacur ini tanpa melihat bagaimana backgroundnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita berbesar niat kita dalam beramal. Maka pepatah semacam ini bagus sekali. Berarti ada amalan yang sangat kecil tapi besar karena niatnya. Ingat, ada amalan yang sangat besar tapi kecil karena niatnya. Oleh karena itu, ayo kita berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih ciri-ciri kalau orang bersedekah, beramal, dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya? Kita ambil contoh. Ini ada sebuah cerita, ada seseorang yang dagang mangga begitu ya. Dia dagang mangga gitu. Teman-temannya itu jualan sudah pada laris. Dia nggak balik-balik karena mangganya barangkali kurang bagus begitu. Mangganya berapa? Dia tawarin. Seandainya mangganya ini berapa? Per kilonya 15.000 begitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau kita kasih duit, barangkali dia tersinggung. Aku ini jualan kok, bukan pengemis, ngapain kamu kasih gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana cara kita membantu saudara kita ini? Dengan cara begini, datengin, Pak, sudah ya, ini Bapak yang jual mangga ya? Boleh? Iya, saya jual mangga. Ini kalau boleh nih Pak ya, ini saya beli semua harganya per kilo 25.000. Saya nggak nawar lagi deh Pak. Kalau boleh 25.000, maka ini tak beli semuanya. Orangnya kan berpikir, tadi aja aku jual 15.000 gak ada yang beli, ini ditawar 25.000. Ya sudah, ku beli 25.000. Ini orang tanpa dia sadari dia bersedekah ke orang yang disedekahi juga tidak merasa tersinggung. Masya Allah, dibungkuskan sampai orang yang jualan ini mendoakan. Itu orang yang bersedekah, yang disedekahi tidak paham kalau itu kita bersedekah. Ini luar biasa sekali.
Ayo kita melakukan kreativitas ide agar supaya amal kita itu hanya yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menodai amalan kita karena apa? Niatan yang buruk. Oh, ya sudahlah, saya ini sodakonya. Kalau yang lain, oh, mohon barokah Fatihah. Seandainya pas kita salat Jumat, mohon barokah Fatihah, ini sedekah dari si fulan 5 juta rupiah. Ini mohon barokah Fatihah karena ibunya lagi sakit. Ala hadiyin ya solehah al-Fatihah. Wah, didoakan. Ini 5 juta aja minta barokah Fatihah ini. Wah, apa ini? Nggak ikhlas ini. Komen begitu ini. Yang kedua diumumkan lagi ini sama takmir. Takmirnya bagaimana? Mohon barokah Fatihah untuk si fulan ini bersedekah berapa? 2 juta rupiah. Wah, ini bagaimana ini? 2 juta aja ini. Nah, terakhir ini ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala ini berdonasi 500.000. Wah, ini dia komen juga itu yang 500.000 itu. Hei, tahu nggak ini? Orang ini yang paling ikhlas ini. Kenapa? Dia nggak sebut nama. Tahu nggak ente siapa itu orang yang hamba Allah itu? Nih orangnya sama aja. Orangnya itu maupun beramal segala macam, kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayo kita satu. Yang pertama, pesannya adalah kita berjihad sesuai kapabilitas kita. Itu yang pertama. Apapun profesi kita, kita berpeluang untuk jihad, untuk menegakkan kalimatullah Subhanahu wa ta'ala tadi. Yang kedua, apabila kita memiliki skill tapi skill kita itu masih biasa saja, maka ayo kita skill up. Skill up itu apa? Memperbaiki potensi diri, memperbaiki kualitas diri agar supaya kita jihad dalam peran yang kita ambil itu maksimal akan prosesnya, maksimal nanti insya Allah akan ada hasilnya. Oleh karena itu kewajiban kita ini berjihad, kita jalankan niat karena Allah, berjihad ambil dari peran kita masing-masing, dan jangan lupa senantiasa kita skill up, menambah kualitas diri kita. Fa insyaallah itu kategorinya jihad fi sabilillah. Seandainya kita mati dalam proses itu dikategorikan fi sabilillah. Kita dalam keadaan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah bukan mati syahid tapi mati sangit itu ya. Teman-teman tahu sangit enggak? Sangit itu bau asap begitu ya. Tapi bercanda ini. Nah, di sini semoga bermanfaat bahwasanya model apapun kita berjihad diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.